Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik hadzal ma'had wa waffiqil qa'imina 'alaihi ila ma tuhibbu wa tarda birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah dan tentunya wajib untuk kita muliakan juga ya, Romo Kiai Haji Taha Muntaha, ini mbah saya juga Pak D saya, bulet pokoknya. Jadi bulet banget. Artinya keluarga yang betul-betul dekat, sekaligus guru saya. Saya banyak sekali belajar dari beliau. Di malam ini saja itu saya belajar dari beliau setara dengan kuliah sampai S3, khatam atau belum khatam malahan itu. Nah, jadi kalau orang kuliah sampai S3 sampai selesai dapat wisuda dikasih gelar doktor, itu belum tentu kemudian bisa membuat seperti ini, bisa mengantarkan putra putri panjenengan sedaya untuk sampai ke titik ini. Belum tentu bisa, meskipun secara teori masya Allah ya, secara ilmunya sudah banyak. Tapi untuk bisa mengantarkan sampai seperti ini belum tentu bisa. Tapi malam hari ini ya, dengan sekedar melihat beliau, tadi Bapak Camat juga sudah menyampaikan kesannya. Sekali melihat acara ini saja itu sudah dapat banyak sekali ilmu, dapat banyak sekali inspirasi, dapat motivasi dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Itu artinya ilmu yang dimiliki oleh Romo Kiai Taha Muntaha ini sudah betul-betul ilmu yang mendarah daging dalam hatinya, sudah menjadi akhlak beliau. Ilmu itu adik-adik semua ya, Bapak Ibu juga, ilmu itu kalau sudah menjadi akhlak gak perlu kita sampaikan secara lisan, itu sudah bisa dipahami, ditiru ya, oleh orang lain. Masya Allah, Hadratur Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat ya, disebut sebagai sahabat Nabi. Ini hanya apa syaratnya? Syaratnya satu, beriman. Yang kedua, pernah melihat atau bertemu dengan Hadratur Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar beriman terus ngelihat Kanjeng Nabi ya, mirsani Kanjeng Nabi, napa malih kepanggih ketemu, napa malih ngobrol, napa malih bersahabat, duduk bersama, tinggal bersama, berjuang bersama. Apalagi itu, sekedar melihat saja itu sudah disebut sebagai sahabat Nabi, sudah bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Makanya gak heran kalau ada sahabat Nabi misalnya yang bernama Sayyiduna Abu Hurairah. Ini nyantri di pesantrennya Kanjeng Nabi gak lebih dari 3 tahun. Jadi kalau sampean tadi ada yang sudah dari sanawiyah sampai aliyah, wah itu lebih lama jenengan nyantrinya di sini. Nah, apalagi sampai lulus 6 tahun. Sayyidina Abu Hurairah enggak sampai 6 tahun.
tapi akselerasi jatuhnya ya. Nah, berarti sama dengan kelas akselerasi. Itu sudah bisa menjadi sahabat yang paling banyak riwayatnya, banyak hadisnya, banyak ilmunya. Itu barokahnya Rasulullah. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang cuma sekali ketemu Kanjeng Nabi, tapi kemudian bisa mendapatkan ilmu yang luas sekali. Ini ada orang Badui, orang pedalaman. Tanglet atau tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen diajari tentang Islam secara keseluruhan. Loh, mondok 6 tahun, 10 tahun itu loh, belum tentu khatam tentang Islam secara keseluruhan itu. Nah, belum tentu bisa khatam Islam secara keseluruhan, tapi ini ada orang lugu ya, tapi ya cerdas, ya pinter. Sowan tenggene Kanjeng Nabi, kemudian minta diberi petunjuk. Ya Rasulullah, beri saya satu kata saja, tunjukkan kepada saya satu kata saja yang dengan itu saya bisa memahami Islam secara keseluruhan, khatam tentang Islam. Iya, kira-kira nek awake dhewe ditakoki ngono, jawabannya apa ya? Nek kula saged. Mbuh. Satu kata ya. Mbuh. Tapi karena Rasulullah itu sebagai seorang rasul, seorang nabi, punya sifat fatonah, cerdas. Beliau juga langsung bisa menjawab. Oke, sebelum tak kasih tahu satu kata itu, saya minta dulu kamu untuk menyatakan melakukan apa yang saya minta. Oke, siap. Apa yang diminta? Ya, Qul amantu billah. Sebelum tak kasih tahu satu kata itu, sekarang kamu sampaikan dulu kepadaku, ikrarkan dulu kepadaku, aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Setelah orang itu tadi menyatakan saya beriman kepada Allah, alah gampang lah kalau cuma ngomong ngetok. Lalu muncullah satu kata saja dari Rasulullah, istaqim, istiqomahlah, pegang apa yang kamu kata tadi, apa yang kamu katakan tadi. Nah, pegang kuat, jangan sampai kemudian kamu menyalahi apa yang sudah kamu katakan tadi. Kamu akan tahu sendiri apa itu Islam secara keseluruhan. Jadi kuncinya Islam itu istiqomah, mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi itu. Orang kalau sudah menyatakan iman, terus dia komitmen, konsisten, ya, konsisten, betul-betul sama apa yang disampaikan dengan yang dilakukan, dia akan paham apa itu Islam secara keseluruhan, apa itu iman secara keseluruhan, khatam. Jadi kuncinya istiqomah. Abot juga ternyata ya, satu kata tapi ya, berat sekali. Ya, baik, ini tadi kita baru penghormatan ke Mbah Yai Taha loh ya. Jadi dikasih waktu pinten jam nih ya, sampai subuh. Ya, siap ya. Yang juga dimuliakan oleh Allah dan wajib kita muliakan juga para alim, para ulama, para kiai, para gus, para santri, wali santri, ya, dan segenap hadirin. Oh masya Allah, ngapunten sampai ketinggalan. Bapak Camat, tanpa dukungan dari Bapak Camat ini juga tidak bisa berlangsung tentunya. Bayangkan kalau misalnya sudah ngadeg terope tendane ini, Pak Camatnya nggak membolehkan, masya Allah, nggak jadi ini. Jadi kehadiran Pak Camat ini betul-betul juga membawa berkah untuk kita semuanya, sehingga acara kita bisa lancar. Ini juga salah satunya ya, kehadiran beliau. Maka kita semua yang hadir di sini insya Allah termasuk yang tertulis di ayat itu, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat, selalu mengangkat. Siapa yang diangkat? Ada dua, alladzina amanu, yang beriman, orang yang beriman. Alhamdulillah kita di sini ini datang membawa iman, lahir pun alhamdulillah juga lahir dari rahim yang ada imannya, lahir orang-orang yang beriman.
dan dididik dibesarkan juga dalam keimanan oleh orang-orang yang beriman juga. Tapi lebih dari itu, walladzina utul ilma, di samping beriman, nah, kemudian berilmu. Nah, maka untuk menyempurnakan iman itu harus ada ilmunya. Sehingga kalau tadi orang itu kalau pengen paham Islam secara keseluruhan, itu harus istiqomah dengan pernyataannya bahwa saya ini orang beriman, maka harus dibuktikan dengan amal. Tapi orang itu tidak akan bisa beramal kalau dia ini tidak berilmu. Nah, kalau tidak berilmu, dia nggak akan bisa beramal. Contoh sing paling gampang, sing ben kowe kabeh ngrasakne. Nyapu ini kan satu hal yang paling gampang ya. Semua orang pernah melakukan aktivitas berupa menyapu. Itu kalau nggak ada ilmunya, yang ada malah berantakan. Ada amalnya. Dia punya keyakinan kalau ini saya pegang, terus nanti ini saya gerak-gerakkan, keyakinan saya sampah-sampah ini akan hilang. Tapi karena nggak tahu ilmunya, ya nggak jadi. Makanya anak-anak yang balita itu megang sapu, tapi belum tahu ilmunya, ya nggak jadi nyapu. Akhirnya malah jadi berantakan. Tapi meskipun begitu, karena dia masih dalam proses belajar, tetap dihargai, tetap diangkat derajatnya. Oh, anakku pinter wis iso nyapu, padahal malah berantakan. Kenapa? Karena dia masih mau belajar. Nah, itulah orang kalau mau belajar, mencari ilmu, apalagi kalau sudah diberikan ilmu, alladzina utul ilma, diberikan ilmu, itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah, bukan sekedar 1-2 derajat saja, tapi darajatin, gak terhingga berapa tingkatannya. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, ya, para santri, termasuk para wali santri yang mengantarkan putra-putrinya ini untuk menjadi pribadi yang berilmu dan beriman, panjenengan juga mendapatkan keutamaan yang sama persis. Ad-dallu 'alal khair, ya, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, wali santri yang mengantarkan putra-putrinya ke pesantren untuk belajar ilmu, menjadi pribadi yang beriman dan berilmu, dia akan mendapatkan keutamaan pahala yang sama persis dengan apa yang dimiliki, yang diraih, diberikan kepada pelakunya. Yang bekerja, yang capek dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi untuk belajar, itu putra putri panjenengan, tapi panjenengan juga dapat keutamaan yang sama persis. Itu kan enak ya. Jadi panjenengan juga diangkat derajatnya. Tadi sudah kita buktikan bersama, putranya yang hafid, putrinya yang hafal Quran, orang tuanya juga diangkat derajatnya oleh Allah, meskipun nuwun sewu barangkali orang tuanya belum hafal Quran atau tidak hafal Quran, tapi sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Meridhoi, mengantarkan putranya sampai bisa menjadi hafidhah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik para santri dan santriwati pesantren Minhajul Thulab yang dimuliakan Allah, keberkahan itu kuncinya ada di amal. Ya, al barakatu fil amal. Atau dalam ungkapan lain biasa dinyatakan inna fil harakati barokatan. Yang namanya keberkahan itu kalau kita mau bekerja, kalau kita mau berbuat, beramal, mengamalkan. Mengamalkan apa? Tentunya mengamalkan ilmu. Orang kalau cuma bekerja saja, tidak didasari ilmu sama sekali, dan tidak ada belajarnya di situ, cuma ngalor ngidul gerak sana sini, itu enggak berkah, enggak hasil apa-apa. Tapi kalau dia beramal sambil belajar atau amalnya itu didasari ilmu,
pasti barokah. Pasti itu. Nah, barokah itu apa? Barokah itu gampangannya sederhananya produktif. Seperti pesantren Minhajul Thulab ini produktif sekali. Minhajul Thulab di Lampung umurnya katanya baru 15 tahun. 15 tahun nih loh, anaknya pun sakmenten katai. Nah, ribuan. Kalau di total seluruhnya jadi ribuan. Baru 15 tahun. Panjenengan nikah pun pinten tahun Bapak Ibu? Enten 15 tahun. Enten nggih, putrane pinten? Siji. Gitu. Lah niki 15 tahun. Ya, umur 15 tahun putranya sudah sekian banyak dan semuanya beriman, berilmu. Kita membesarkan anak sendirian, nggak dititipkan ke pesantren, nggak dititipkan ke lembaga pendidikan, ke sekolah, 15 tahun kira-kira jadi beriman dan berilmu mboten? Kalau nggak kita titipkan. Ini satu anak loh. Nah, sekarang Minhajul Thulab punya anak di Lampung saja enten pinten? Yai Fahim 1000. Nah, 15 tahun anaknya sudah 1000. Semuanya berilmu, semuanya beriman. Ini kalau nggak disebut barokah itu ya salah besar. Itulah barokah. Ya, produktif sekali. Usia cuma 15 tahun, baru 15 tahun, tapi sudah bisa menjadikan 1000 orang itu berilmu dan beriman. Itu baru santri yang nyantri di sini, yang mukim di sini, belum warga sekitar yang juga pastinya kecipratan kebaikannya. Baik itu kebaikan yang sifatnya materi maupun yang sifatnya non materi. Yang awalnya nggak punya pekerjaan, karena ada pondok jadi dapat pekerjaan loh. Barokah lagi, produktif juga. Yang awalnya pemasukannya biasa-biasa saja karena ada santri ikut nebeng jualan gorengan, jadi dapat tambahan besar setiap hari, masya Allah, bisa nabung dan seterusnya. Itu barokah produktif yang sifatnya ya materi. Yang non materi lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kita sudah saksikan tadi ya, mulai dari ini penjaga-penjaga Al-Qur'an, ini semua para hamilul Qur'an. Orang-orang yang dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam hatinya itu ada Al-Qur'an. Orang-orang yang nantinya, orang-orang ini bukan nantinya, sekarang ini sudah diangkat oleh Allah derajatnya, ya, sudah diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Bahkan insya Allah mereka-mereka ini kalau istiqomah menjaga Al-Qur'an, insya Allah sampean semua ini gak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yu'adzibu qalban wa'al qur'ana. Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya itu tersimpan Al-Qur'an. Wa'al Qur'an, wa'a ya'i wi'a. Wi'a itu artinya wadah. Jadi hatinya sampean semua ini adalah menjadi wadahnya. Ini loh, botol hati jenengan itu sekarang sampean semua ini hatinya itu seperti botol ini. Nah, hati-hatinya panjenengan semua ini ya, itu membawa Al-Qur'an, mewadahi Al-Qur'an. Selama hati kita itu masih mau mewadahi Al-Qur'an, dia gak ketang-ketang bismillahirrahmanirrahim, ditambah maneh jadi kul huwallahu ahad. Syukur-syukur, apalagi yang 30 juz tadi itu, masya Allah, ngantongi seluruh Al-Qur'an. Itu Allah tidak akan menyiksa hati begitu. Wah, sing gak disiksa kan atine tok, awake apa gak disiksa? Itu namanya majazi. Disebutkan cuma atine, tapi maknanya itu seluruhnya itu gak akan disiksa oleh Allah. Ya seperti kalau kita ngirim tim sepak bola ke luar negeri itu loh. Nah, itu yang main cuma berapa orang tapi disebutnya Indonesia yang tampil. Wah, emang seluruh orang Indonesia tampil kan tidak. Yang main hanya 11 orang. Nah, ini juga sama. Yang disebutkan di situ itu
Yang bermain, yang bekerja itu hatinya, yang mewadahi Al-Quran itu hatinya, tapi seluruh jiwa panjenengan semua yang menyimpan Al-Quran dalam hatinya itu, nah ini tidak akan diadab oleh Allah. Bagaimana mungkin loh Gusti Allah mengadab hati yang di situ ada kalamnya, sementara kalam Allah itu qadim, gak akan hancur, gak akan musnah. Sementara sesuatu itu kalau disiksa dia akan hancur. Nah, jadi hatinya panjenengan ini akan dikekalkan oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara mewadahi dan menyimpan Al-Quran. Masya Allah. Nah, tinggal sekarang bagaimana Al-Quran yang tersimpan di dalam hati ini kemudian bisa dikeluarkan kembali, sehingga bisa merahmati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama-sama. Bukan cuma tugasnya adik-adik yang sudah dikukuhkan sebagai hafid hafidhah tadi saja, tapi tugas kita bersama. Kalau tadi kita belajar dari Romo Kiai Muntaha, bagaimana beliau memotivasi para santrinya yang punya prestasi seperti ini langsung diberdayakan supaya cepat beramal. Supaya cepat beramal. Dengan beramal itu santri-santri ini nanti akan menjadi produktif. Kalau produktif itu namanya barokah. Nah, dikirim ke Sulawesi. Langsung sudah ada berapa tadi? 600 santri loh. Baru belum genep 1 tahun, belum berangkat santrinya sudah 600 orang. Itu kalau nggak produktif gimana coba? Itu produktifnya luar biasa. Apalagi kalau sudah berangkat di sana, terus kemudian betul-betul nanti itu mendidik santri-santri yang di sana, masya Allah produktifnya itu jenengan luar biasa mas. Ya mbak semuanya. Nah itu namanya barokah. Itu produktif. Nah jadi kuncinya apa tadi itu? Ya beramal. Nah ngamalnya seperti apa? Ya sesuai dengan yang kita tahu. Masing-masing orang itu ya beda-beda pengetahuannya, maka amalnya nanti juga beda-beda sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah satu lagi, ada salah satu riwayat yang juga marfu'kan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Artinya ini diyakini bersumber dari Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik? Man amila bima alima warasallahu lahu ilma ma lam ya'lam. Nah, siapa yang mengamalkan, siapa yang beramal, siapa yang bekerja dengan apa? Dengan ilmu yang sudah dia miliki, dengan ilmu yang sudah dia peroleh, maka Allah akan berikan, akan wariskan kepadanya segala ilmu yang belum dia ketahui. Itu namanya ilmu laduni. Ya, laduni itu enggak cuma sekedar ilate kudu muni, ilate angger muni, itu juga bagian dari laduni. Tapi kali ini laduni yang betul-betul Allah yang menuntun ilatnya itu, lidahnya itu untuk berbunyi. Nah, karena apa? Barokah sekali lagi. Dari mana barokah itu muncul? Man amila bima alima, mengamalkan, beramal, bekerja. Apa yang dikerjakan? Sesuatu yang sudah diketahui. Nah, sesuatu yang sudah diketahui. Nah ini kalau diamalkan pasti itu Anda akan diberikan ilmu yang kita ini belum tahu. Nah, belum tahu ngadepi masalah karena kita biasa beramal, mengamalkan ilmu kita. Ujuk-ujuk ya tiba-tiba muncul ide, muncul ilham, inspirasi, cerdas. Selesailah masalah itu. Nah, dari situ pula kita memahami ya salah satu firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Orang itu kalau mau bertakwa akan dijadikan alim oleh Allah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Allah yang akan menjadikan kamu menjadi orang alim. Jadi dididik di pesantren itu pasti dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Diajak untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya nggak ada santri yang kemudian nggak produktif, nggak ada santri yang bodoh. Semua santri pinter, semua santri produktif, asalkan tadi mau beramal, mau bergerak, mau bekerja mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan di pesantren. Lah, di pesantren Minhajul Thulab ini tadi ada kurikulum berbasis tuntas. Bagi yang sudah mendapatkan ilmu bituko, ya, bimbingan tulis Al-Qur'an. Nah, nulis dan membaca Al-Qur'an. Ilmunya kelihatannya sedikit. Baru belajar nulis, belajar baca. Tapi karena diamalkan, Masya Allah, muncul itu rasa cinta terhadap Al-Quran. Lalu kemudian dibaca terus, hafal. Karena hafalannya dijaga, diamalkan terus, dibaca terus, muncul rasa cinta lebih dalam lagi. Lalu penasaran terhadap isinya, lalu dipelajari di kandungannya ini apa saja. Setelah dipelajari, diamalkan terus, sampai menjadi akhlaknya itu adalah akhlak berupa Al-Quran, di mana puncak akhlak itu adalah ketika akhlaknya itu berupa Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dipuji oleh Allah dengan pujian tertinggi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Muhammad sungguh orang yang punya akhlak agung, akhlak yang sangat mulia, azim. Mulianya itu sudah enggak ada tandingannya lagi. Sangat agung, sangat bagus, sudah enggak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Azim sudah. Akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Lalu kemudian istri beliau Sayyidah Aisyah menegaskan bahwa akhlaknya Rasulullah itu kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi akhlaknya itu Al-Quran. Quran sudah menjadi akhlak beliau. Dan tadi ukuran sesuatu itu, ilmu itu menjadi akhlak adalah ketika ilmu itu sudah mendarah daging. Salah satu tandanya tadi, kalau sudah mendarah daging ilmunya itu, Al-Qurannya sudah mendarah daging, apa tandanya? Tandanya tadi, gak usah kita ajarkan, gak usah kita koar-koarkan, gak usah kita sampaikan sekalipun, orang itu sudah langsung meniru, menginspirasi, mendapatkan ilmu dari situ. Kita diem saja itu, ya, gak bicara apa-apa, ini santri-santri langsung paham. Oh, Pak Kiai saya itu rajin banget jamaahnya. Nah ini karena sudah menjarah daging, mencintai sholat jamaah misalnya, maka seorang kiai ketika tidak menjelaskan fadilah jamaah sekalipun, itu sudah bisa menginspirasi para santrinya untuk berjamaah. Gak perlu misalnya disuruh-suruh, ayo segera mulai jamaahnya ke masjid semuanya. Gak perlu bawa pecut, gak perlu bawa apalagi kayu dan lain sebagainya. Nah, ini sudah langsung membuat santri-santrinya tergerak hatinya untuk berjamaah, karena jamaah sudah menjadi akhlaknya, sudah mendarah daging. Begitu juga ini nanti panjenengan sedoyo. Nah, saya sebagai penghargaan saya kepada para hafid ini, ya, panjenengan semua ini nanti, ya, tanamkan, jaga betul itu Al-Quran dalam hati. Di samping dijaga di bibirnya, diulang-ulang terus, dijaga di akalnya, di otak kita, diingat-ingat terus, kita jaga dalam hati itu, ya. Nah, kita terus tambah cinta kita kepada Al-Quran dengan cara apa? Nah, ditingkatkan lagi, yaitu dengan cara
diangan-angan maknanya, ditadaburi maknanya. Nah, sekarang meningkat. Setelah diwisuda, sudah hafal, nah, nanti sambil baca, lihat ya, penafsirannya, pemahamannya para ulama bagaimana menjelaskan itu. Direnungkan, diangan-angan maknanya, akan tumbuh itu rasa cinta dalam hati. Ya, hati kita akan menjadi wi'a, akan menjadi wadah, kantong bagi Al-Quran, bagi kalamullah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ya dalam hadis-hadisnya Hadratur Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah kami teliti, beliau memberi 3 gelar kepada orang-orang yang menyukai Al-Quran. Ya, ada 3 gelar. Gelar pertama yaitu gelar sahabat Al-Quran. Nah, gelarnya sahabat Al-Quran. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Nah, perintahnya apa? Baca Al-Quran. Cuma membaca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran yang kita baca itu akan mendatangi sahabatnya pada hari kiamat kelak. Untuk apa didatangi oleh Al-Quran? Untuk diberi syafaat, diberi pertolongan. Pada saat seluruh orang itu sibuk nyari syafaat, nyari pertolongan, sahabat Quran santai-santai, tinggal rebahan. Ya, bahasanya arek saiki rebahan. Tinggal rebahan, datang sendiri itu mas syafaat. Ya, syafaat datang sendiri pada hari kiamat. Gambarannya pada hari kiamat itu Masya Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, gitu ya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat nanti itu, ketika sudah ditiupkan sangkakala, kita semua dibangkitkan dari kubur kita semuanya. Apa yang terjadi? Yafirrul mar'u min akhihi. Hari ini kita saling janjian, ketemuan, gak mau pisah-pisahan. Tapi nanti setelah ditiupkan sangkakala, setelah dibangkitkan kita dari alam kubur, di hari kiamat kelak, apa yang terjadi? Kita ketemu teman sekamar sebangku, ketemu kakak, ketemu adik, kabur. Yafirrul mar'u min akhihi. Setiap orang akan kabur kalau ketemu saudaranya, ketemu temannya. Wa ummihi wa abi. Kabur juga ketemu ibu bapaknya. Ayo saiki. Nah, ini kan pada kosong. Ketemu bapak ibunya. Karena bapak ibunya datang mendekat. Itu sekarang di dunia. Tapi nanti pas kiamat, ya, sudah ditiupkan sangkakala kedua, apa yang terjadi? Nah, kita ketemu orang tua kita kabur. Orang tuanya juga begitu, ketemu anaknya kabur. Wabani, semuanya kabur, nggak ada yang tidak kabur. Kenapa kabur? Takut dimintai pertanggungjawaban. Awalnya sibuk nyari syafaat, nyari pertolongan, giliran ketemu takut. Kenapa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Kuatir dituntut anake. Aku biar lapo gak di sekolah nih. Akhirnya aku gak roh iman, gak roh Islam, gak duwe ilmu, mati konyol. Nuntut orang tuanya. Yang orang tuanya juga gitu. Ketemu anaknya, anaknya kabur. Awak biar wis tak pondok nih, tapi kok jek maneni aku, masih berani dengan saya. Dituntut oleh orang tuanya. Semuanya nggak ada yang berani. Temennya juga begitu. Dulu teman sekamar, saking akrabnya,
ya, ngambilin duit temennya, wah ini udah duitku duitmu, duitmu duitku tapi duitku bukan duitmu. Jadi diambili salah satu persatu sedikit demi sedikit. Nah, sekarang nggak ketahuan, tapi nanti diminta bertanggung jawabkan. Mana duit yang dulu kamu ambili itu? Meskipun aku dulu nggak ngelihat, tapi sekarang CCTV udah dibuka semuanya, kelihatan ternyata pelakunya adalah kamu. Kabur, semuanya kabur. Tapi beda dengan orang yang sahabatnya Al-Quran, yang hari-harinya itu lisannya dibasahi oleh Al-Quran, cuma baca, nggak paham isinya, baru baca. Kadang salah-salah juga, tapi seneng maca Quran, sudah sah menjadi sahabat Al-Quran. Keuntungannya apa menjadi sahabat Al-Quran? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran yang mendatangi kita nanti di hari kiamat menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong buat kita, sehingga kita itu enggak repot-repot lagi nyari syafaat. Pada saat semua orang nyari syafaat, nyari pertolongan, Masya Allah. Tapi kelihatannya sepele, meskipun kelihatannya gampang, Allah cuma baca. Ayo sekarang, siapa yang setiap hari baca Quran istiqomah, wes gak ketang-ketang one day one ayat, gak one day one juz ya, semuanya insya Allah membaca Al-Quran minimal dalam sholatnya. Tapi ya ditambah, masa sudah mondok, sudah belajar, sudah ngaji, kok masih pancet, ya tetap saya sudah baca Quran dalam sholat. Ditambah di luar sholat, setiap hari dibaca saja. Belum paham, gak apa-apa, niatkan menjadi sahabat Al-Quran. Karena menjadi sahabat Quran itu perintahnya cuma satu, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Gak ngerti, gak mahir, gak apa-apa. Tapi kalau sudah panjenengan-panjenengan seperti sekarang ini, ya sudah lewat itu sahabat Quran, ya sudah sah menjadi sahabat Al-Quran, ya. Kalau gelar hafid, nah itu gelar menjaga Al-Quran itu juga berat. Tapi sekarang gelarnya sahabat. Sahabat itu selalu menyenangkan. Jadi sampean harus selalu senang bersama-sama Al-Quran. Meskipun belum paham maknanya, sampean sekarang ini sudah menjadi sahabatnya Al-Quran. Insya Allah kalau selalu setia, ya sampai akhir hayat menjadi sahabatnya Al-Quran, layak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Meskipun gak usah kita minta-minta, gak usah kita kejar-kejar. Nah, dengan mondok kita tahu gelar kedua. Jadi tadi itu gelar S1-nya. S1 untuk apa ya tadi? Ahli Quran, pecinta Al-Quran. Sarjana Quran, menjadi sahabat Quran. Tingkat duanya, tingkat magister Al-Quran. Kata Hadratur Rasul, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah ini levelnya level master. Orang yang master dalam Al-Quran, dalam bidang Quran, mahir itu pandai, pinter, master. Orang yang master, yang pandai, ya dalam bidang Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, derajatnya selevel, beserta, sama dengan malaikat-malaikat yang mulia. As-safarah al-kiramil bararah. Malaikat-malaikat itu enggak punya dosa, Bapak Ibu. Enggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak ada yang pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan selalu menjalankan dengan sempurna apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, kalau kita bisa enggak punya maksiat sama sekali. Mustahil. Sudah mustahil gitu saja. Mau sudah levelnya wali sekalipun, tetap masih
punya peluang untuk melakukan kesalahan. Karena yang dilindungi dari dosa itu hanya para nabi, para rasul. Ya, tapi kalau tingkatannya para wali, para kiai, ya ada salahnya, ada dosanya, cuma kecil. Nah, para ulama ya kecil. Nah, kita yang masih punya dosa seperti itu, bagaimana bisa disetarakan satu level dengan para malaikat yang nggak pernah berdosa, nggak pernah bermaksiat sama sekali? Oh, ternyata bisa. Bagaimana kuncinya? Nah, ambil gelar Master Al-Quran, Mahir Bil Quran, MQ gitu ya, Master Quran. Nah, apa itu Mahir Bil Quran? Kalau tadi sahabat Al-Quran itu dengan membaca saja, maka Mahir Bil Quran ini tadi sudah mulai angen-angen maknanya, memahami maknanya, belajar kandungannya. Sampean sudah mengandung Al-Quran, sekarang kandungannya Al-Quran itu sampean keluarkan, sampean lihat, sampean pelajari, sehingga betul-betul itu menjadi suatu yang tampak terlihat oleh kita, dan bisa kita pahami, kita nikmati. Nah, kalau sudah bisa pandai Al-Quran, Al-Mahil bil Quran, insya Allah ma'as safaratil kiramil bararah, sampean menjadi safir, safarah. Safarah itu duta, duta Al-Quran. Jadi gelar kedua ya, Mahir bil Quran, orang mahir ya, dalam bidang Al-Quran, yang mana orang mahir ini statusnya, jabatannya sebagai apa? Duta Al-Quran. Kemana-mana sampai itu mendakwahkan Al-Quran. Jenengan kemana-mana dakwahkan Al-Quran. Tadi sudah ada yang baru 1 tahun sudah langsung bisa mendidik para calon hafid. Siapa Mbak? Siapa tadi itu? Mbak Sinten? Maghfirah. Nah, Bunyai Maghfirah sudah sah disebut Bunyai. Itu safarah, safir, duta Al-Quran dari Lampung ke Palembang, membawa Al-Quran. Yang namanya duta besar Indonesia misalnya untuk mana? Jerman. Nah, dialah yang membawa risalah, membawa pesan ya, kenegaraan dari Indonesia dibawa ke Jerman. Dia yang menjadi utusannya di sana. Itu safir, perwakilannya negara Indonesia untuk negara yang lain, itu duta besar. Nah, Al-Mahir bil Quran itu jabatannya di sisi Allah itu sebagai safarah, safaratul Quran, safirul Quran, duta besar Al-Quran untuk seluruh umat. Masya Allah, duta besar Al-Quran ini nggak ada loh Mbak, gelar yang seperti yang semulia itu nggak ada. Kalau gelar duta besar negara untuk ya negara-negara lain, setelah masa jabatannya habis sudah nggak dipakai lagi, nggak terkenal lagi. Tapi beda dengan duta besarnya Al-Quran, sampean kita semua para duta besar Al-Quran sudah wafat sekalipun, dikenang dengan sangat baik oleh seluruh orang ya, dikenang dengan sangat baik, diingat terus jasanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu qadimun, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Nah gitu ya. Nah, ini kalamullah yang qadim, dia nggak akan hancur. Meskipun kita yang menghafal, menjaga Al-Quran sudah hancur berkalang tanah tubuhnya, tapi apa? Jasa panjenengan semua sebagai duta besarnya Al-Quran tidak akan pernah hancur sama sekali. Itu Al-Mahir bil Quran. Jadi gelar kedua adalah menjadi duta besarnya Al-Quran atau Master of Quran. Nah, ini bukan cuma gelar yang didapat di perguruan tinggi ya. Kalau gelar yang didapat di perguruan tinggi beda lagi. Itu ditandai dengan ijazah. Nah, tapi kalau gelarnya panjenengan semua ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan amal. Ditandai dengan amal yang istiqomah. Dengan amal yang istiqomah. Baru kemudian mendapatkan gelar Al-Mahir bil Quran, menjadi duta besarnya Al-Quran.
Levelnya apa? Levelnya setara, ma'as safarah, setara dengan para malaikat. Enggak jadi malaikat sih, enakan jadi manusia, Pak. Nah, ya. Tapi setara, enggak sama, tapi setara. Nah, yang ketiga, gelar tertingginya tadi sudah disebutkan oleh siapa tadi? MC atau siapa tadi? Nah, gelar tertingginya kata Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Gelar ketiga yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh Hadratur Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pecinta Al-Quran, yaitu gelar ahli Quran. Kalau tadi mahir atau master Quran, sekarang ahli. Jadi ada beda itu antara ahli dan master. Ahlun dalam bahasa Arab itu bisa juga diterjemahkan dengan keluarga. Lah kita ini menjadi keluarganya Al-Quran. Ayo kita cermati sekarang. Yang pertama gelarnya sahibul Quran, sahabatnya Quran. Sahabat itu dekat ya. Nah, sahabat karib, sahabat yang sangat dekat, suka duka selalu bersama, itu namanya sahabat. Tapi yang namanya sahabat, yang namanya sahabat tetap orang lain. Nah, ini ada yang sahabatan akrab banget, sekamar, sekelas, nang dindi bareng, mangan bareng sepiring, guys, pokoknya akrab banget. Tapi tetap orang lain sampean. Berpisah pada saatnya akan berpisah. Itu sahabat. Makanya kalau cuma bisa membaca menjadi sahabat Al-Quran, ini masih rawan berpisah. Maka harus ditingkatkan sampai ke master. Nah, kalau sudah master, sudah mahir, itu akalnya, hatinya itu sudah selalu terpaut dengan Al-Quran. Sehingga ya, Al-Quran itu seolah-olah sudah menjadi apa? Dirinya sendiri, jiwanya. Nah, sudah menjadi jiwanya. Safir, kemana-mana sampean membawa Al-Quran, ya, dibawa, tapi masih tetap nempel. Ini bukan apa? Bukan yang ada pada diri kita seutuhnya. Kadang masih kita taruh. Kita kemana-mana bawa ini kotak kecil ini, handphone. Nah, duta besar kemana-mana itu bawa koper, kesannya gitu ya. Tapi ada saatnya kopernya ditaruh. Dia sudah pelajari Al-Quran, dia sudah pahami. Tapi ada saatnya pemahamannya itu ditaruh. Kenapa? Karena nggak diamalkan. Kita bawa HP kemana-mana, tidur kita bawa, dikeloni bahkan. Mau tidur dibuka sampai keturun, ditonton oleh HP-nya. Bangun-bangun masih ditonton oleh HP, dan yang pertama kita buka kita lihat masih HP lagi. Tapi saat kita ke kamar mandi pasti kita taruh. Ya dah? Kalau udah ke kamar mandi paling enggak waktu cebok itu ditaruh. Enggak pengen ini basah. Nah, safir itu kadang masih naruh, masih meletakkan apa yang dibawanya. Tapi kalau sudah ahlul Quran, menjadi ahli Al-Quran, keluarganya Al-Quran, nggak bisa sampai taruh, nggak bisa kita lepas. Bapak ibu ini punya putra putri, ditaruh di pesantren Minhajut Thulab. Jenengan taruh mriki, ditaruh di sini, lalu jenengan kundur, ya, pulang ke rumah masing-masing, putranya ditinggal di sini. Itu masih tetap menyatu, Pak Bu ya. Masih tetap dalam hati putra putrinya itu, selalu didoakan buktinya, selalu dipikirkan, dikirimi setiap bulan dan seterusnya. Gak pernah ditaruh, tidur di bawah, sampai ke bawah mimpi pula. Di dalam kamar mandi lagi buang air besar, yang teringat anaknya juga lo gak ditaruh. Beda dengan HP-nya, karena apa? Sudah menjadi keluarganya sendiri. Nah, kok bisa menjadi keluarganya sendiri? Buktinya itu, kita semua bekerja untuk siapa? Ya untuk anak-anak kita. Makanya orang yang menjadi ahlul Quran itu ciri-cirinya adalah dia sudah menjadi orang yang memahami dan juga sekaligus mengamalkan Al-Quran. Kemana-mana dia membawa Al-Quran secara qiraatan, secara bacaan, secara tulisan dan bacaan.
Kemana-mana dia membawa Al-Quran secara pemahaman, pemikiran, mahir bil Quran. Kemana-mana dia membawa Al-Quran secara amalan, secara karya. Salah satu amalan bisa berupa akhlak. Kalau lebih besar lagi, ya bisa berupa amal-amal pesantren seperti ini. Nah itu amal, ya, itu menjadi pengamal Al-Quran. Itu namanya ahlul Quran. Jadi gelar ketiga adalah menjadi ahli Quran, keluarganya Al-Quran. Itu gelar yang diberikan oleh Hadratul Rasul, bukan saya memberikan. Keutamaannya apa? Keutamaannya menjadi ahli Quran atau keluarganya Al-Quran adalah menjadi ahlullah wa khassatuh. Para ulama ada yang menakwilkan, karena kalau diterjemahkan letter luck dia akan menjadi satu yang perlu penjelasan panjang. Ya, keluarganya Allah dalam tanda petik. Allah kan nggak punya keluarga. Nah, tapi ini diibaratkan keluarga menjadi apa? Menjadi kita ini nggak pernah berpisah dengan Allah, selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah dalam suka duka, susah senang, selalu bersama Allah. Kenapa? Karena kalamullah itu bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Karena firman Allah ada pada diri kita secara lisan, secara pikiran, secara amalan ada pada diri kita, sehingga kita ini nggak pernah bisa berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita dengan keluarga, kita dengan bapak kita, dengan orang tua kita, dengan mbah-mbah kita, meskipun beliau-beliau sudah lebih dahulu ya berpulang ke rahmatullah, kita masih tetap satu darah dengan beliau, terhubung, tidak akan berpisah selama-lamanya. Nah itu ya, makanya ya menjadi puncaknya ini menjadi ahlul Quran. Nah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah itu seperti apa? Ditakwilkan oleh para ulama, yaitu keluarga yang selalu dilindungi oleh Allah. Jadi kita akan menjadi keluarga yang selalu dilindungi oleh Allah dunyan wa ukhran, di dunia maupun di akhirat. Bapak ibunya, keluarganya semuanya terlindungi. Karena apa? Karena anaknya menjadi keluarganya Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Semuanya menjadi ikut dapat syafaatnya, terlindungi ya. Gara-gara apa? Gara-gara putranya sukses dididik menjadi ahlul Quran. Nah, jadi ini menjadi PR juga ini buat Minhajul Thulab supaya kurikulum berbasis tuntas, betul-betul tuntas menjadi sempurna. Nah, kurikulum berbasis sempurna, meningkatnya itu untuk ahlul Quran, meskipun tidak seluruhnya yang diwisuda, itu harus ada yang sudah diantarkan oleh Minhajul Thulab sampai menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Nah, tadi sudah mulai diantarkan untuk menjadi safir, sufaraul Quran, safarah, menjadi duta-duta besarnya Al-Quran, dikirim ke Sulawesi, ke Palembang, ke daerah-daerah sudah mendirikan rumah tahfidz pesantren-pesantren tahfidz. Itu sudah mulai diarahkan ke level yang lebih tinggi. Tapi masih menjadi tantangan lagi tentunya bagaimana mengantarkan, mendampingi panjenengan semuanya ini menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Nah ini PR-nya untuk Minhajul Thulab. Yang terakhir, ini PR buat Bapak Ibu semua yang diamanahi putra putri yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Yaitu apa? Kita juga punya tanggung jawab, punya peran sebagai orang tua kandung di rumah yang mungkin tidak bisa memberikan pendidikan secara langsung, maka kita bisa memberikan dukungan moral. Kalau material sudah saya nggak usah pertanyakan lagi, saya nggak ragukan lagi. Kalau dukungan material pasti Bapak Ibu berikan sebesar-besarnya kepada putra-putrinya. Dukungan moral Bapak Ibu, supaya putra-putrinya ini bisa naik level dari sahibul Quran, sahabat Quran, menjadi mahir bil Quran, sampai menjadi ahlul Quran. Ini butuh dukungan moral dari Bapak Ibu semua. Jangan dihalang-halangi, dibantu yuk
supaya anak-anaknya ini bisa semangat mengamalkan apa yang sudah mereka capai, mereka raih. Dimotivasi, difasilitasi bila perlu, didukung. Oh, anak saya pengen ya belajar tafsir. Aduh, tapi saya sudah butuh mantu, butuh cucu. Nah, ngalah sebentar misalnya. Nanti akan ketemu jodoh yang insya Allah lebih dari yang sekitar kita bayangkan saat ini. Didukung secara moral, didoakan. Ya saya yakin itu berat. Tapi ini perjuangan kita, tanggung jawab kita mengantarkan putra-putri kita ya, untuk sampai ke level yang paling tinggi yang sudah disebutkan, sudah dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah begitu yang namanya barokah, yang namanya kembali ke barokah ya. Yang namanya barokah itu pasti ya nyata. Jadi kalau selama ini kita selalu bilang semoga barokah, tapi belum paham apa itu barokah, ya gambaran barokah itu seperti itu, produktif. Produktif sesuai dengan keilmuannya, yang bisa membaca dan menulis Al-Quran, maka dia selalu produktif dengan bacaan dan tulisannya. Lisannya itu dibasahi terus dengan Al-Quran. Yang produktif sudah sampai level mahir, berarti pemikirannya ini, angen-angennya ini selalu angen-angen Quran. Hatinya itu selalu terhubung ke Quran. Nah, itu menjadi produktif. Bagi yang sudah sampai level itu, naikkan menjadi produktif berupa karya. Berkaryalah dengan Al-Quran, bekerjalah dengan Al-Quran. Tapi bukan berarti apa? Golek duit ambek Al-Quran, dodolan mushaf. Wah, untungnya gak gede. Bukan itu tentunya. Tapi berkarya yang lebih besar. Bangun pesantren, didik ya orang-orang di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya menjadi seperti kita, mencapai gelar-gelar yang 3 tadi itu. Nah, sebagai penutup, saya jadi teringat satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika ada orang sowan, orang kampung. Jadi yang banyak sowan ke Hadratul Rasul ini orang kampung. Dan pertanyaannya itu unik-unik semua. Makanya kalau ini dikumpulkan hadisnya orang-orang kampung, hadisnya orang-orang Badui, itu menarik-menarik itu, pertanyaan cerdas-cerdas semua. Dan jawaban Rasulullah super cerdas. Ada orang kampung ngeluh, sowan ke Rasulullah ngeluh. Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat panjenengan yang ada di kota, yang ada di Madinah ini, yang ada di Yasrib ini, itu mereka bisa semangat belajar Islam, mengamalkan Islam. Kenapa? Karena bersama panjenengan. Santri-santri ini kalau Pak Kiainya kelihatan semangat beramalnya itu luar biasa. Dia nggak kenal capek. Meskipun nggak pernah dipuji ritek oleh kiainya. Cukup dihadiri oleh kiainya. Kiainya hadir saja. Kelihatan mobilnya tok atau kelihatan sandalnya, itu santri-santri itu semangatnya luar biasa. Para sahabat juga begitu. Rasulullah enggak tindakan, itu masya Allah semangat mereka untuk melakukan aktivitas kebaikan itu. Meskipun enggak dilihat oleh Hadratul Rasul, apalagi kalau dilihat. Itu secara psikologis manusiawi, wajar. Nah, ini orang Badui ngeluh, ya Rasulullah, kami ini tinggalnya di kampung, jauh dari kotanya panjenengan. Kalau untuk semangat seperti sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar, kami berat, sulit, gak pernah ngelihat panjenengan. Ya, untuk sekedar bisa sholat 5 waktu saja itu sudah alhamdulillah. Apalagi ini syarat Islam banyak banget. Inna syara'iyal Islam kasurat alayya, terasa banyak, terasa besar, berat oleh kami di kampung. Kemudian minta ijazah. Ini kebiasaan santri akhirnya minta ijazah ke kiainya kan gitu ya. Nah, ini orang kampung ini, orang Badui ini minta ijazah ke Rasulullah. Dullani ala amalin atamassaku bihi.
Nah, ya Rasul, saya minta satu amalan, satu saja. Oh, mintanya selalu satu, tapi yang ampuh. Tunjukkan kepada saya satu amalan saja yang saya jadikan pegangan. Saya amalkan terus menerus. Satu aja, nggak banyak-banyak. Supaya apa? Supaya ajaran Islam secara keseluruhan itu secara sempurna ini menjadi terasa ringan dan tidak berat, juga tidak kebanyakan oleh saya. Meskipun banyak tapi nggak kerasa kebanyakan, meskipun lama tapi nggak terasa kelamaan. Nggak tahu kalau omongan saya ini terasa kelamaan atau enggak. Nah, jawaban Rasulullah betul-betul satu. Apa jawaban Kanjeng Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Pastikan bibirmu itu selalu terbasahi oleh nama-nama Allah, terbasahi oleh zikir, terbasahi oleh asma Allah, terbasahi oleh kalamullah. Ya kalau kita yang gak hafal Quran tetap bisa Bismillah, 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 hafalnya sepotong Bismillah, ya sudah, basahi bibir kita itu dengan itu. Ringan, semua amal, semua aktivitas akhirnya jadi produktif. Itu namanya barokah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah au bil hamdalah, ya. Fahuwa abtar, fahuwa aqta. Semua amal, perbuatan apapun itu, amaliyah iseng-iseng apa, buka medsos, itu amal juga. Amaliyah tidur, itu amal juga. Perbuatan juga, pekerjaan juga, aktivitas juga. Kalau nggak diawali dengan menyebut nama Allah, entah itu dengan menyebut Bismillah atau menyebut Alhamdulillah, pokoknya ada nama Allahnya di situ. Kalau nggak disebut itu sama sekali, fahuwa aqta, fahuwa abtar, terputus keberkahannya, nggak akan produktif. Makan, nggak baca Bismillah. Ini tadi terakhir ya, tapi kok ya masih panjang ya. Ngapunten. Nah, makan minum nggak baca Bismillah, kenyang, dahaga hilang, tapi nggak akan produktif. Akhirnya jadi ngantuan, akhirnya jadi lemes, mangane akeh tapi lemes, nggak punya tenaga. Ada kayak gitu, banyak. Nah, itu coba dicek. Itu setiap kali muluk pakai Bismillah apa enggak? Oh, saya sudah Bismillah setiap kali muluk, setiap kali nyendok itu selalu Bismillah. Tapi ingat, ada kunci keberkahan kedua. Coba kalau makan sama minum pakai tangannya mana? Oh, masih pakai kiri. Padahal yang namanya yamin, yumnun itu artinya barokah, produktif juga. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan supaya segala aktivitas yang baik itu mulai dari kanan. Karena kanan itu artinya barokah. Orang kalau dikasih nama Maimun itu artinya orang yang penuh dengan keberkahan. Karena yumnun itu artinya barokah. Yamin itu barokah. Jadi sisi kanan itu barokah. Nah, oh, sudah dilaksanakan semua. Pasti produktif itu. Kelihatannya makan cuma sesendok, tapi kuat. Wah, segala-galanya. Melean kuat, ibadah kuat, kerja kuat, semuanya kuat. Produktif. Itu namanya barokah yang kasat mata, yang kelihatan oleh kita. Yang enggak kasat mata, lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang nular kepada orang lain. Itu juga barokah. Itu namanya produktif. Ya, jadi sekali lagi kuncinya ya buat kita semuanya ini amal, ya, mengamalkan sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Di level santri beramal sesuai dengan amalnya tadi, ya, ditingkatkan terus dengan pengamalan sesuai dengan level-levelnya. Ya, masih baca tulis ya diperbanyak itu. Yang sudah hafid diperbanyak lagi, ditingkatkan sampai ke pemikirannya itu selalu terpaut kepada Al-Quran, memikirkan Qurannya, sampai diamalkan. Yang pengelola pesantrennya juga harus ada amal-amal yang sampai mengantarkan kepada ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, yang orang tuanya juga demikian harus selalu memberikan dukungan, motivasi, khususnya secara moral, ya. Kalau material nggak usah ditanya lagi, ya, kepada putra-putranya supaya selalu semangat
menjadi pengamal Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Karena dengan begitu semua kita semuanya akan bareng-bareng mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, barokah, produktif, ya, dan tentunya lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa nafa'a bikumul islama wal muslimin wa waffaqakum ila ma tuhibbuhu wa tardah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.